Selamat siang semuanya, aku Sarah, aku dari Tutormu dan hari ini aku berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah mau join di webinar kami hari ini, yaitu Creating, Survey Questions and Analyzing the Results. Nah, hari ini seru banget kita bakal diskusi bareng materi dari Kak Iqbal. Kak Iqbal ini Research Lead dari Bukalapak. Nah, buat teman-teman jangan ragu buat nanti nanya Kak Iqbal tentang materi Kak Iqbal. Nanti bakal kita kasih link Slido, yaitu Q&A session di akhir sesi. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh tanyain aja di link Slido-nya, dan nanti teman-teman untuk 10 pertanyaan terbaik bakal kita kasih voucher diskon 90% di salah satu kelas kita. Oke teman-teman, kita langsung ke materi. Kak Iqbal udah siap? Siapa ya? Oke, teman-teman silahkan mute dulu untuk voice teman-teman. Oke. Silahkan Kak. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang. Jadi hari ini gue akan coba share soal si survey question dan gimana cara analyzing-nya. Next dulu aja deh, Sarah. Nah, next dulu aja. Oh, sebentar ya Kak, belum aku. Oke. 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 Ya, di next aja langsung. Kenalin, nama gue Iqbal Satria, biasanya dipanggil Mabit, M-A-B-B-I-T. Gue dulunya UI UX designer, dulu itu di digital agency namanya Mobile Force. Jadi dulu nggak cuma ngedesain, tapi juga sempat nge-research juga. Terus kemudian pindah di tahun 2017 di Bukalapak sebagai individual contributor, UX researcher, sampai 2019 tahun lalu. Kemudian sekarang sedang menjabat sebagai product design manager, atau kalau di Bukalapak itu tuh kita consist of several tribes. Nah, tribe-nya itu tuh ada shopping experience, ada merchant, ada macam-macam, dan tribe yang saya lead itu ada namanya O2O atau online to offline. Nah, jadi kalau kalian pernah ngelihat namanya Mitra Bukalapak, nah itu tuh adalah tribe yang saya handle gitu sekarang. Next. Oke. Nah, agendanya hari ini basically kita akan bahas sedikit soal overview-nya si survei itu sendiri. Sorry, Sarah, bisa minta tolong di mute nggak Sarahnya? Suara aku ya? Iya, ada suara aku juga masuk selek Oh, clue. iya. Oke, nah jadi hari ini kita bakal bahas overview, terus kemudian kita coba bahas soal gimana best practice-nya untuk writing questions untuk survei sendiri. Konteksnya masih di UX research. Terus kemudian kita akan coba bahas soal analyzing data, tapi bentuknya descriptive analysis. Kenapa deskriptif? Nanti gue akan coba bahas juga. Basically, disclaimer, materi ini gue adaptasi juga dari materi-materi yang sempat gue dapatkan dari Andrew War, itu dia ex Uber researcher, terus kemudian sama colleague di Bukalapak, namanya ada Ika sama Devita. Thanks to them, jadinya gue bisa ngebuat materi ini. Next. Oke. Tadi kayak Sarah udah bilang, basically kalian bisa masukin pertanyaan kalian di link Slido ini. Jadi jangan lupa nanti kalau along the way ada pertanyaan, dimasukin aja langsung ke Slido-nya. Next. Oke. Basically apa sih survey? Secara garis besar, ini adalah definisinya si survey sendiri. Ya, kayaknya udah cukup paham lah ya. Ya, basically data collection, terus kita nyari sampel biar bisa mengeneralisasi, atau kita bisa menganggap bahwa data ini merepresentasikan suatu populasi. Kasarannya kayak gitulah ya. Jadi mungkin kalau untuk survei sendiri, kalian pasti udah nangkep lah. Next. Nah, yang perlu diperhatikan terkait survei sendiri,
ia membedakan dengan mungkin rin 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 Kak rin Iqbal, rin 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 Kak rin Iqbal. rin 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 Halo Kak rin Iqbal. rin 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 Halo Kak rin rin Iqbal. rin 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 Eh, rin 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 Teman-teman, rin 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 Kak Iqbal. Siang Kak Iqbal. Kenapa Ah, gimana? maaf tadi laptop saya problem, jadi tadi sempat apa? eh sempat ke sempat nge-lag. Maaf, maaf, maaf. Oh, oke oke. Ya, silakan. Mau biar aku aja yang share screen atau tetap Sarah aja? Oh, boleh kali ya untuk biar lebih lancar aja biar aku ini Oke. coba sebentar ya Kak. Sebentar ya teman-teman. Oke, silahkan Kak Iqbal. Oh, tetap di Sarah aja berarti. Eh, Oke. udah saya jadikan host Kak Iqbal untuk sharing. Saya Oh, oke ya, oke. oke oke. Oke, teman-teman. Maaf Coba teman-teman bentar tadi ada ya. teknisi sebenarnya. Oh iya Kak, tadi sempat ada tadi berdasarkan partisipan tadi ada sempat nge-lag, ada ahem-ahem semua tadi di chat. Boleh Kak. Oke, got it, got it. Sorry, ini yang kelihatan apa berarti? Oh iya, berarti Kak ini, Kak Iqbal. Udah bener? Oke. Benar ya, bentar. Iya, betul. Maaf Going on semuanya. the... Oke, Oke, silahkan Kak Iqbal. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. it's fine, it's fine. Minta tolong di mute ya, Sar ya. Oke, sip. Oke. Ini gue masih denger echo dari gimana ya? Oke, oke. Nah, lanjutin yang tadi, berarti ini sampai slide 7 ya, sorry. Jadi yang sebenarnya butuh diperhatikan ketika ngelakuin suatu survei itu adalah asumsi. Jadi kalau misalkan kalian sering ngelakuin UX research itu kan pasti kualitatif sering banget yang ngelakuin gitu. Gue nggak tahu nih kalau misalkan kalian di sini semuanya udah sering ngelakuin UX research atau belum. Tapi basically kalau UX research kan yang paling terkenal kayak usability testing, terus kayak concept testing yang kayak gitu-gitu kan pasti studinya keseringan kualitatif gitu ya. Terus kemudian dari sana juga kalau kalian mungkin udah ada yang aware tapi kayak karena paradigmanya si kuanti sama kuali sendiri itu berbeda, jadi kayak kuantitatif itu memiliki basically uh, apa ya, paradigma yaitu adalah kebenaran itu harusnya singular gitu. Makanya kita butuh asumsi atau hipotesis untuk mencari tahu apakah hal tersebut tuh sesuai dengan hipotesis kita sendiri. Jadinya makanya si survei ini butuh asumsi dan hipotesis gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu kita harus tahu populasi kita sehingga kita bisa dapat sampel dari sana gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu populasinya, terkadang kita nggak yakin karena balik lagi ke definisi utamanya, kita itu pengen mengeneralisasi sampel kita ke populasi. Sehingga kalau kita tidak tahu si populasinya sendiri, ya buat apa gitu. Nah, yang ketiga, lo harus tahu terkait analisis apa yang pengen lo lakukan, intinya di situ. Nah,
Yang terakhir, nah ini yang paling menurut gue krusial di quantitative study, basically tools. Kayak nggak bisa dipungkirin kalau misalkan di quantitative study itu butuh banget tools sebenarnya, gitu. Kalau kalian jago banget statistiknya, matematikanya, terus kayak bisa ngelakuin sendiri dengan ya manualing itu, ya go ahead gitu. Berarti kayak good for you. Kalau gue pribadi, gue bahkan nggak bisa kayak gitu. Sangat bergantung sama tools gitu. Uh, nah, intinya secara garis besar ini mungkin prosesnya si buat survey kali ya, kita identifying goals and question, terus habis itu kita nentuin samplingnya, terus habis itu designing the survey, terus analysis plan. Nah ini yang kita namakan sebagai research planning. Terus habis itu kalau kita butuh pilot, ketika kita masih belum yakin atau misalkan ada hal yang butuh kita validate sebelum kita mulai beneran surveinya, biasanya kita ngelakuin pilot untuk si survei itu sendiri gitu. Kayak misalkan ketika kita mengadaptasi suatu alat ukur behavior atau misalkan bentuknya itu kuesioner, itu tuh kita nge-translate misalkan dari alat ukur dari suatu artikel atau jurnal, terus kemudian kita apa namanya um, butuh meyakinkan diri kita sendiri apakah translate kita itu udah sesuai maknanya apa belum. Nah itu bisa dilakukan pilot. Setelah itu kita bisa blast survey-nya, terus habis itu ketika udah dapat datanya jangan lupa untuk di clean gitu, karena biasanya ada data-data yang misalkan bisa aja duplikat atau ternyata ada yang nggak ngisi dan segala macam kayak gitu-gitu. Ketika udah beres semua baru kita bisa analyze, terus kemudian kita reporting. um, Oke. Jadi kita langsung masuk ke uh, apa namanya meat and potato-nya dari si topik ini, basically writing survey questions. Yang perlu diketahui dulu ada scale of measurements. Itu ada 4 basically di kuantitatif. Mungkin ini udah ada yang familiar, tapi ini reminder aja kali ya. Yang pertama itu nominal. Jadi ketika kita mengukur suatu hal, kita tuh nge-capture-nya itu secara kategorikal. Misalkan contohnya adalah kita nanyain gender kamu apa gitu. Gender itu suatu kategorikal yang dimana tidak ada uh, yang lebih di atas ataupun yang lebih di bawah, sehingga kita sebut itu kategorikal. Atau misalkan buah-buahan kayak gitu kan, basically itu kategorikal. Sedangkan kalau interval itu basically, ordinal itu intinya dia ada rank atau ada order gitu. Jadi kayak misalkan gold, silver, terus habis itu bronze, platinum, or whatever, itu bisa kita sebut rank atau kita bisa masukin itu ordinal. Terus atau enggak kayak Likert. Basically Likert itu kalau kalian belum ada yang belum tahu Likert itu apa, yang skala 1 sampai 5 atau 1 sampai berapa, seberapa puas kamu misalkan kayak gitu-gitu. Itu tuh Likert gitu. Nah, kalau Likert itu basically perdebatan sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Ada yang mengetreat mereka sebagai rasio, interval, tapi katanya yang paling benar itu dia masuknya ke ordinal sebenarnya gitu. Um, Kenapa ordinal? Nah, kita bahas ke interval dulu. Kayak interval itu basically memiliki jarak antara range-nya itu roughly sama gitu. Kayak contohnya apa namanya si um, suhu gitu. Nah, sedangkan tadi kenapa si Likert itu masuknya ordinal? Karena kayak misalkan kita ngomongin si tentang kepuasan, jarak antara angka 3 ke angka 4 yang gue tafsirkan dengan yang kalian tafsirkan tuh bisa beda gitu. Itu very subjective gitu, makanya si Likert itu masuknya ke ordinal. Sedangkan kalau rasio itu kayak real value atau ya numbers gitu in general, kayak berat badan, tinggi badan, terus habis itu mungkin intelijensi, IQ, or something like that gitu lah. Ini kalian perlu pahami dulu scale of measurement ini biar kalian bisa kebayang kira-kira pertanyaan survei kayak apa yang pengen kalian
basically buat ketika membuat survei tersebut gitu. Jadi bisa aja kalian tanya seberapa sering, misalkan kayak konteksnya, gue kan di Bukalapak gitu ya, kayak gue pengen tahu seberapa sering orang make aplikasi Bukalapak dalam sepekan terakhir gitu. Nah, itu bisa aja gue ukur pakai rasio yang which is kayak ya udah numbers aja, gue akan tanyakan bentuknya numbers, orang bisa ngetik kayak oh gue 20 kali dalam satu pekan, oh gue 70 kali dalam satu pekan gitu. Atau bisa aja gue buat ordinal, jadinya bentuknya Likert gitu, dari satu tidak pernah sama sekali sampai misalkan 5 sangat sering. Jadi kayak kalian harus aware sama scale of measurement ini untuk bisa nge-create better survey question gitu. Itu juga ngebantu kalian untuk tahu analisisnya nanti kayak gimana gitu sih kira-kira. Sarah bisa nge-admit ini nggak partisipan? Betulan cuma host aja Kak, Cuma jadi dosen. apa balik lagi aja mungkin ya ke saya Ya ya? udah, it's fine, Oke, it's fine. baik, baik. Biar aku yang ini. Oke, baik. Soalnya tadi Teman-teman, agak ke distract, tiba-tiba ada oke, kayak partisipan masuk. baik, baik Kak. Oke. Sorry, ini gue mute. Oke, baik, sudah. Oke, nanti saya lanjutkan dari sini ya Kak. Okay. Next, ini best practice-nya aja ya kalau untuk nge-create question. Basically kayak ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini bentuknya bisa diskusi ya, kalau kalian ada yang nggak setuju sama gue, terus habis itu kayak punya better option atau better point, basically bisa nanti kita diskusikan di akhir gitu. Yang pertama, flow of the survey sendiri, dia harus sesuai konteks, terus harus mudah dipahami. Maksudnya gimana? Basically yang pertama perlu dipahamin adalah kayak surveinya tuh basically kita nggak sembarangan nanyain kayak gimana behaviornya mereka dalam menggunakan certain aplikasi gitu. Jadi kita juga harus tahu make sure kalau misalkan dia beneran make apa enggak sih gitu. Sehingga sebaiknya kita tuh biar flow-nya lebih make sense, kita tanyain juga gitu soal awareness-nya dia. Jadi kadang-kadang from my experience, kalaupun kita misalkan kalian udah punya pool data, kalian yakin bahwa pool data tersebut adalah orang-orang yang pernah menggunakan aplikasi X misalkan ya. Dan akhirnya ya udah kalian langsung tanyain gimana atau apa yang paling kalian nggak suka dari aplikasi X gitu, tanpa make sure awareness-nya mereka, tanpa make sure kalau mereka beneran make apa enggak. Terkadang tuh gini, ada partisipan yang walaupun by data kita tahu orang ini udah pernah make gitu, tapi ada aja partisipan tuh yang kayak nggak inget atau nggak aware. Jadi terkadang kayak data internal kita nunjukin bahwa oh iya dia udah 3 bulan terakhir make kok sekali, tapi ternyata dia nggak inget. Pas kita tanya di survei, mereka bilang kalau misalkan oh gue nggak make gitu. Ya udah, kalau orang-orang yang bilang kayak gitu kita nggak bisa proses lebih lanjut gitu, kita nggak bisa lanjutin untuk kayak nanyain gimana pain point-nya dan segala macem. Jadi better kita make sure dulu terkait awareness-nya mereka, terus habis itu usage-nya. Jadi kayak kita lebih firm kalau misalkan mereka beneran bisa ngejawab pertanyaan kita apa enggak dalam survei tersebut gitu. Yang kedua itu kayak misalkan branch of the question itu, kalau misalkan kalian ngebuat suatu pertanyaan itu kan basically kayak kadang ada logiknya. Kalau misalkan mungkin kalian gue agak lupa sih ya kalau Google Form itu bisa apa enggak, tapi kalau misalkan di Bukalapak sering banget makanya Typeform. Kalau Typeform itu bisa pakai logic, jadi kayak kalau partisipannya ngejawab A, dia akan diarahkan ke pertanyaan mana gitu. Kalau partisipannya jawab B, dia akan diarahkan kemana misalkan ya. Nah, kayak pastikan si branch question-nya ini atau pertanyaan lanjutannya ini itu
sesuai dengan behavior atau habit atau knowledge-nya si user ini gitu. Kayak misalkan contohnya di sini kayak berapa kali kamu menggunakan fitur serbu seru dalam 1 pekan terakhir gitu. Kita jelas hanya nanyain ke orang yang pernah make gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tanya awareness-nya, oh saya tahu serbu seru tapi saya nggak pernah make misalkan. Terus kita tetap nanyain berapa kali kamu menggunakan fitur serbu seru, ya basically nggak valid kan. Jadi keep that in mind gitu. Terus berikutnya juga ada flow-nya tuh better dibuat dari general ke spesifik gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general itu bisa ditanyakan di awal, terus kemudian yang spesifik itu bisa ditanyakan setelahnya gitu. Kayak misalkan fitur keuangan apa saja yang pernah kamu gunakan di Bukalapak, terus baru kita tanyain spesifik gitu, apa yang membuat fitur tersebut, misalkan kayak di pertanyaan sebelumnya partisipannya menjawab dia kirim uang, misalkan dia pernah menggunakan fitur kirim uang di Bukalapak. Terus pertanyaan lanjutannya, apa yang membuat fitur kirim uang menarik bagi kamu gitu. Jadi kayak dari yang general ke spesifik. Nah itu kayaknya obvious lah ya, itu kayaknya gampang lah dicerna. Terus habis itu juga kayak yang keempat itu terkait sensitive question, better itu bisa ditanyakan di akhir gitu. Jadi biar orang nggak turn off juga untuk ngisi survei kita di awal gitu. Misalnya kayak gini nih, kayak orientasi seksual, kita bisa tanyakan di akhir karena mungkin kalau di Indonesia orientasi seksual juga masih sifatnya sensitif. Terus juga kayak misalkan kita mau nanyain konteksnya gue gitu ya, yang di Mitra Bukalapak, yang which is sebenarnya usernya tuh orang-orang warung, terus kita pengen tahu modal atau misalkan omset dia atau keuntungan dia. Nah itu mungkin bisa jadi pertanyaan sensitif buat mereka, itu kita bisa tanyain di akhir gitu. Next-nya, terms atau statement yang digunakan tuh harus lebih gampang untuk dipahamin gitu. Kayak misalkan make sure kalau kalian nggak pakai terms atau jargon atau akronim yang sulit dimengerti gitu sama user. Kayak misalkan contohnya di sini, seberapa tertarik atau tidak tertarik kamu dalam menggunakan fitur X jika kamu bisa mendapatkan kredit setelah menggunakannya. Kayak basically yang gue highlight di sini credits-nya, karena di Bukalapak itu ada istilahnya namanya credits. Basically itu tuh bentuk cashback di Bukalapak gitu. Jadi kita nyebut itu tuh credits gitu. Nah, make sure istilah-istilah kayak gini bisa kalian saring gitu. Ketika kalian buat survei buat orang partisipan eksternal kalian gitu. Jadi mungkin di sini bisa kalian ubah jadi cashback instead of using terms credits gitu. Atau yang paling sering tuh mungkin kita nyebut, kalau di Bukalapak sendiri kita nyebut produk-produk kayak pulsa, paket data, terus kemudian token listrik, itu tuh kita menyebut kelompok itu sebagai virtual product gitu. Dan terkadang kita menyingkatnya sebagai VP gitu. Jadi kayak kita nggak bisa nanyain kayak produk apa atau fitur apa aja yang kamu gunakan, fitur VP apa aja yang kamu gunakan, itu kan kita nggak bisa nanya kayak gitu kan. Dan kita juga nggak bisa bilang virtual product gitu, karena belum tentu orang paham gitu. Jadi kayak better dibuat lebih dalam tanda kutip lebih dipahami dengan orang di luar company kita lah, basically gitu. Ini yang belum mute, minta tolong di mute dulu ya partisipannya. Oke, gue masih jadi host soalnya. Ya enggak, ini gue ngingetin partisipan, Amin. Iya. Boleh teman-teman untuk ini. Oke. Terus berikutnya itu double barrel question. Basically kalian kalau belum aware double barrel, basically kayak misalkan shotgun gitu ya. Shotgun itu tuh senjata yang
senapan yang double barrel gitu kan. Dia ada 2 selongsong peluru gitu. Nah, basically dia langsung nembakin kayak bisa 2 peluru dalam satu tembakannya. Nah, jangan sampai pertanyaan kita tuh kayak gitu gitu. Kayak misalkan gini, seberapa suka dan sering kamu menggunakan fitur X? Yang basically sebenarnya suka dan sering itu kadang kayak bisa aja gue suka, tapi gue nggak sering menggunakannya. Jadi kayak coba diperhatiin gimana kalian ngebuat pertanyaan ini, jangan sampai kalian nanya double barrel question gitu. Uh, ini kayak obvious, keep it neutral. Basically mungkin nggak per se neutral karena gue nggak gitu percaya kalau ada orang yang totally neutral terus kayak bisa ngebuat pertanyaan yang totally uh, free from bias gitu. Jadi kita anggapnya less biased aja gitu ya. Kita ngebuat less biased question gitu. Yang pertama itu yang jelas jangan coba ngelit. Mungkin kalau prakteknya itu jadi interview untuk nggak ngelit partisipan atau nanyain pertanyaan leading gitu tuh kayaknya mungkin agak lebih sulit. Tapi kalau survei itu basically kayaknya lebih gampang dikontrol gitu karena lu bisa nulis dulu, terus lu bisa make sure apakah pertanyaan itu lu leading apa enggak, terus lu bisa coba tanyain ke temen-temen lu gitu, yang kayak ini ngelit nggak ya dan segala macam. Misalkan kayak eh, kayak gini contohnya kayak apakah kamu setuju jika fitur transaksi kilat memuaskan? Basically kayaknya kalau secara garis besar ini kayak nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya untuk kita bisa ngebuat itu less bias, kayaknya better kita buatnya seberapa puas atau tidak puasnya kamu jika seberapa puas atau tidak puasnya kamu terhadap fitur transaksi kilat misalkan. Jadi kayak instead of nanyain satu polar, kita bisa nanyainnya kita kasih kondisi dua polar gitu. Jadi kayak seberapa instead of nanya cuma seberapa puas kamu dalam menggunakan fitur A, tapi kita bisa bilang seberapa puas atau tidak puasnya gitu. Karena istilahnya tuh kalau kalian sempat tahu, kalau di apa namanya consumer behavior itu ada istilahnya anchoring effect. Terkadang tuh kayak ketika kita udah di anchoring suatu hal, kita akan terpaku sama hal tersebut. Jadi kayak bisa aja ketika kita bilang kayak seberapa puas kamu, dia akan mikirnya lebih ke puasnya gitu. Tadinya misalkan dia punya possibility untuk jawab skor 2, tapi ternyata dia jadi agak ngegeser ke skor 3 atau 4 gitu misalkan. Nah, itu jadi better kayak kita nanyain biar less bias gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu um, basically si survey question itu bukan time machine. Jadi perhatikan penggunaan apa namanya waktu time frame yang kalian gunakan dalam setiap pertanyaan survei kalian. Kayak misalkan gini, berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli belanjaan online dalam 2 tahun ke belakang? Ya mungkin kalau orang yang jarang banget kayak cuma sekali dalam 2 tahun dia bisa bilang gitu kayak ya mungkin gue ngabisin 50.000 gitu cuma satu transaksi. Tapi misalkan kayak gue orang-orang yang suka banget nih belanja online gitu kayak pasti nggak tahu gitu gue berapa gitu dalam 1 tahun terakhir aja gue nggak bisa nginget. Kayak dalam 3 bulan terakhir gue tuh mesti ngeliat gitu list of transaksi e-commerce gue gitu kayak bener nggak ya segini gitu dan gue nggak yakin. Jadi make sure uh, waktunya yang digunakan itu lebih make sense gitu, lebih mudah gitu. Kayak misalkan lu ditanyain berapa banyak huruf A yang kamu sebutkan dalam dari pagi ini gitu, kayak man nggak inget gue lah kayak gitu. Jadi instead of kayak gitu nanyanya mungkin bisa pakai berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli belanjaan online dalam 1 pekan terakhir gitu. Kayaknya itu lebih lebih apa ya, lebih mudah untuk diukur gitu. Dan juga gue kadang mungkin ini nggak semua orang sepemahaman sama gue, tapi kalau gue pribadi gue akan lebih uh, milih untuk mengukur behaviornya yang pernah dilakukan instead of mengukur hal yang belum pernah mereka lakukan atau baru intensi. Kayak misalkan NPS, NPS itu tuh kayak nanyain kan kayak um, seberapa mungkin lo merekomendasikan
uh, produk kita ke orang lain gitu, yang dimana dia belum melakukan hal tersebut gitu, itu baru intensi gitu. Yang terkadang intensi itu tidak menggambarkan real behavior-nya gitu. Tapi kalau kita nanya real behavior itu akan lebih clear. Kayak misalkan NPS itu ditweak sama Netflix, pertanyaannya tuh jadi kayak, dalam 3 bulan terakhir berapa kali kamu merekomendasikan Netflix ke teman atau kerabat atau keluarga kamu gitu. Gue lebih suka pertanyaan yang kayak gitu, lebih make sense, lebih measurable, dan lebih valid menurut gue ya, dibandingkan intensi. Unless emang yang lu ukur adalah intensi, that's fine gitu. Tapi kalau emang yang lu ukur pengennya real behavior-nya, I suggest uh, lu ngerubah pertanyaan lu tersebut untuk mengukur past behavior rather than their intention gitu. Keep it short. Jadi basically yang pertama ini, Sarah aku mute dulu ya. Basically yang pertama itu, ini best practice, nggak harus. Kalau ada kalian punya reason sendiri, ini gue kembalikan ke kalian. Tapi basically maksimum itu baiknya kalian make 2 open-ended question gitu untuk confirming apa yang kalian belum bisa confirming di survei kalian gitu. Kalau kalian punya lebih dari 2, ini bukan suatu rules yang harus kalian ikutin benar-benar, asalkan kalian punya reasonnya dan kalian tahu gitu trade off-nya apa, menurut gua nggak ada masalah gitu. Soalnya kayak semakin banyak open question akan semakin um, partisipan tuh males gitu ngisinya gitu. Bisa jadi mereka nggak ngisi atau malahan mereka akan kayak hmm, ngisinya salah-salan gitu. Terus atau enggak kayak ya udah asal ketik aja tuh yang singkat gitu, yang dimana kita nggak mengharapkan itu gitu. Jadi better maksimum 2 open-ended question gitu. Terus jangan lupa nanyain hanya hal-hal yang necessary aja gitu. Kayak misalkan kalau di Bukalapak itu konteksnya kita bisa nyebarin survei tanpa harus nanyain nama mereka, karena kita bisa dapat dari data internal kita siapa yang ngisi survei tersebut. Jadi kita nggak butuh nanyain pertanyaan kayak siapa nama kamu gitu. Jadi make sure pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa di-cut gitu untuk mempersingkat si surveinya sendiri. Um, Interface ini mungkin konteksnya kalau online survey gitu kali ya. Ini bakal berbeda kalau kalian lakukan paper and pencil test atau offline survey. Jadi kalau misalkan kalian pakai online survey, kalian beneran harus perhatiin interface-nya gimana. Kalian jangan lupa cobain dan ingat mobile first gitu. Kayak misalkan contoh gambar yang ada di sebelah kanan, ini kalau di Gform tuh nggak enak banget gitu. Kayak kalian tuh mesti nge-scroll nge-slide ke kanan untuk mastiin scale-nya tuh sampai berapa gitu. Ya, fine kalau ini sampai 4 itu masih bisa kelihatan gitu. Kalau ternyata ini sampai 10 gitu, kayak it will be really painful gitu. Sedangkan kayak pertanyaannya itu ada di sebelah kiri gitu kan. Jadi agak susah gitu. Terus yang berikutnya misalkan kalau kalian pakai Typeform kayak kami, nah ini kayak banyak banget kan pilihan jawaban yang dimana kalau misalkan ini lu scroll, pertanyaan ini tuh akan mengecil. Jadi kalau tampilan di Typeform lu scroll itu dia pertanyaan akan mengecil. Terus habis itu kalau kepanjangan dia akan kayak biasanya kamu menggunakan handphone titik-titik-titik. Jadi pertanyaannya nggak selesai dan itu bakal painful gitu untuk si partisipannya bolak-balik nge-scroll, mastiin atas sama bawah gitu intinya. Jadi jangan lupa diperhatiin interface-nya. Makanya ada piloting, itu yang penting gitu. Nah berikutnya kita ngomongin soal analyzing data untuk descriptive analysis. Nah, disclaimer, basically sebenarnya kita tuh butuh, at least gue itu butuh tools untuk analyzing kuantitatif data. Gue sangat bergantung sama tools yang sering gue pakai itu SPSS.
Mungkin kalau kalian mau coba gratisan bisa coba R, uh, kalian bisa cari, bisa googling gitu. Cuman karena gue nggak ngerti codingan SQL dan segala macamnya, jadi gue nggak pakai R gitu, gue nggak bisa. Kalau dari kalian ada yang paham, silahkan dicoba-coba, di googling juga. Kata temen gue sih gampang gitu. Nah, basically karena ada keterbatasan tersebut, jadinya mungkin gue akan ngasih tahu descriptive analysisnya aja gitu, yang mungkin simple, basic banget sih, tapi menurut gue itu bisa jadi start kalian untuk ngasih analisis yang cukup oke lah ke apa namanya, ke stakeholders kalian gitu. Basically ini akan gue share distribution, central tendency, dispersion, margin of error, trendline, content analysis gitu. Distribution mungkin kalau ada yang udah tahu fine, mungkin, tapi kalau ada yang belum tahu, basically secara distribusi normal kita, segala hal sesuatu bentuknya tuh kayak menggunung di tengah gitu ya. Jadi kalau kita bilang normal, normal itu tuh majority gitu, biasanya yang ada di tengah gitu. Yang ekstrim itu yang ada di ujung kanan dan di ujung kiri. Tapi ada yang namanya negatively skewed sama positively skewed gitu. Yang basically positif itu yang buntutnya itu ke arah kanan, kalau negatif itu yang ke arah kiri gitu. Kondisinya kalau normal distribution, semakin mendekati normal, semakin mendekati populasi, mean, median, dan modusnya itu akan di titik yang sama gitu. Central tendency. Ini basic banget lah, pasti kayak orang udah banyak yang tahu gitu soal modus, median, mean. Ngingetin aja, modus itu apa namanya, data yang paling sering keluar basically kan. Kayak misalkan gini, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 8. 4 adalah modusnya. Median itu adalah value yang ada di center atau di midpoint datanya. Kalau diurutin, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 8, berarti 4 adalah mediannya. Simple. Min ya udah sering lah ya, kayak average gitu. Semuanya ditambahin, dibagi berapa banyak data yang masuk, itu adalah minnya. Measure of dispersion, basically persebarannya. Jadi kayak kalau kita bisa nambahin range, jadi kita bisa bilang kalau misalkan kita nyari tinggi badan pengguna Bukalapak. Buat apa? Misalkan kita nyari itu ya. Kita bisa bilang min-nya itu di 168. Tapi kita bisa ngasih range yang dimana kayak kalau range itu kita bisa ngasih yang value max-nya dikurangin value paling rendahnya. Misalkan paling tinggi itu ada 2 meter, yang paling rendah itu ada 150 gitu. Berarti berapa? Hayo, hitung sendiri ya. Nah, basically kalau standard deviation serupa dengan range, cuma dia lebih standardized dan akan lebih apa ya istilahnya, lebih reliable untuk digunakan ke analisis statistik yang lebih kompleks gitu, terutama untuk kayak inferential statistik, misalkan kalian mau melakukan correlational atau mau melakukan komparasi atau misalkan mau melakukan apa namanya eksperimen atau causation, itu bisa pakai standard deviation gitu. Jadi kalau kalian cuma mau pakai deskriptif aja, range cukup gitu. Atau kalian cuma nunjukin value max-nya, value minimumnya gitu. Kayak misalkan tingginya 100, average-nya itu 168, tapi minimumnya adalah 150 dan maksimumnya ada di 2 meter. Misalkan kayak gitu. Ini contohnya standard deviation. Jadi maksudnya ini ngegambarin seberapa apa ya, dalam tanda kutip, bervariasinya data kalian gitu. Kalau standard deviation makin besar, persebaran datanya akan makin membesar, sehingga kadang tuh mungkin banyak orang yang bilang kayak datanya nggak gitu oke gitu ya, nggak gitu bagus karena datanya tuh menyebar di mana-mana gitu. Jadi untuk menarik satu kesimpulan tuh sulit gitu. Yang bagus tuh kalau datanya mungkin terkerucut pada satu titik, kayak misalnya standard deviation-nya tuh 10 gitu. Jadi kayak
makin ke titik nol standard deviation, variasi dari data kalian tuh akan semakin mengecil sehingga berkumpul di satu titik, yaitu titik si central tendensinya itu gitu. Margin of error, biar gampang. Jadi kalau kalian search di Google margin of error calculator, itu tuh akan banyak muncul. Salah satunya ini yang gue tunjukin, namanya SurveyMonkey. Dia punya calculator margin of error yang gampang banget. Tapi intinya margin of error itu untuk nunjukin kayak basically seberapa error yang mungkin terjadi dari sampel yang kalian dapatkan. Kan kita pasti ngambil sampel untuk mengeneralize ke satu populasi gitu kan. Kayak kita tahu satu populasi kita, kayak misalkan user Mitra Bukalapak currently ada around 6 juta gitu. Kita nggak mungkin 6 jutanya tuh risetin gitu. Pasti kita cuma dapat sampelnya. Misalkan gue cuma dapat sampel 300 orang. Berapa kemungkinan error gue dalam kasarannya menggambarkan fenomena yang terjadi di populasi gitu. Nah, ini bisa pakai ini biar gampang kalian. Jadi ada namanya calculator margin of error calculator gitu. Kalian tinggal masukin population size-nya, terus confidence level-nya, ya mungkin kalian nggak terlalu pusing mikirin ini, tapi by default umumnya itu 95% gitu. Nah, terus kalian bisa masukin sampel size-nya. Sampel size gua katakanlah tadi 400 misalkan. Ya biasanya margin of error-nya around ya 6 to 3% gitu lah. Jadi kayak kecil banget lah kemungkinan. Tapi semakin kecil sampelnya, bisa margin of error-nya gede banget. Jadi kemungkinan untuk kita menarik kesimpulan dari sampel kita tuh bisa sorry gue mute dulu, bisa salah gitu lah kasar untuk kita mau generalize ke populasi. Trend line. Nah, menurut gue ini cukup penting. Jadi trend line itu basically ada nama lainnya line of best fit. Actually, ini sebenarnya untuk ngelakuin ini aslinya tuh cukup kompleks, cuman ada yang kayak rough and dirty-nya cara ngelakuin trend line itu di Excel gitu, gampang banget. Kayak ini yang sebelah kanan ini gue lakuin di Excel untuk nunjukin kayak trend line-nya si data, persebaran data yang kita punya. Kadang kalau kalian pakai scale yang ganjil, orang Indonesia itu sering banget milihnya tuh tengah, neutral. Apakah kamu tertarik dalam menggunakan apakah kamu tertarik atau tidak tertarik dalam menggunakan fitur A? Biasanya mereka akan jawabnya tuh misalkan skala 5, 3 gitu paling sering. Dan untuk narik kesimpulan itu tuh susah gitu jadinya, kayak gimana gitu. Pas kalian cari min itu tuh kayak jatuhnya kayak 3, berapa gitu. Yang dimana itu masih masih kara netral. Gimana cara nyimpulinnya? Menurut gua dengan adanya trendline, kalian pakai dari Excel itu bisa ngebuat decision kalian untuk nge-translate data ini jadi suatu keputusan itu akan lebih gampang gitu, akan lebih firm gitu, karena kalian bisa lihat ini aslinya persebaran datanya kan kayak gini. Terus kalau misalkan ditarik minnya itu tuh kayak 3 komaan gitu. Dan trend line ini ngasih tahu gue kalau positif gitu trend line-nya secara garis besar. Mungkin ini kalau datanya kan masih kelihatannya positif lah gitu. Cuman kadang tuh ada yang kayak hampir mirip 1, 2 sama 4, 5-nya sehingga kita tuh jadi kayak ragu. Tapi adanya trend line tuh bisa ngasih garis tipis yang kayak ke arah mana nih gitu. Sehingga menurut gue trend line ini cukup ngebantu kalian untuk analisis deskriptif gitu. Kalian bisa ngasih ini ke stakeholders, guys kayak gini loh gitu. Berikutnya content analysis, istilahnya basically ya gampangnya ini kalau kalian pengen ngeanalisis pertanyaan terbuka. Jadi kayak kalau ada pertanyaan terbuka kan biasanya free text ya. Nah, gimana cara ngeproses itu? Basically, kalian udah harus punya asumsi atau hipotesis terkait jawaban dari pertanyaan terbuka tersebut. Kemudian kalian kasih kode basically setiap hipotesis itu kodenya 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6, atau whatever gitu ya.
Nah, ketika kalian misalkan ngelihat pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut, kalian bisa kategorisasi pertanyaan tersebut masuk ke hipotesis kalian yang mana. Jadi kalian mengkategorisasikan pertanyaan terbuka tersebut ke dalam satu kategori yang sudah kalian buat gitu by default. Dalam satu dalam satu jawaban pertanyaan terbuka itu bisa masuk ke dalam lebih dari satu kategori, itu possible. Kayak misalkan gue pengen nanyain kayak apa yang kalian perhatikan dalam berbisnis misalkan ya. Terus pilihannya ada, gue punya asumsi, oh ada harga beli, ada stok barang, ada stok barang yang tersedia atau stok barang yang kosong, terus ada laba bersih dan segala macam gitu. Orang kan biasanya ngetik bisa aja kayak, oh saya yang paling penting tuh harga beli, tapi kadang laba bersih itu juga. Nah, itu bisa kita kategorisasikan ke harga beli dan laba bersih gitu. Sampai kita coding semua itu gitu. Tapi gue tahu ini painful banget untuk nge-analisis ini, kayak kalau kita punya 400 data, itu udah capek banget nge-codingnya gitu. Dan belum lagi kalau misalkan kita ada lebih dari 400, kayak 1000, 7000 data, terus kayak kita harus nge-coding kayak gini, wah mati aja gitu. Maka dari itu sebenarnya tadi gue juga sarankan maksimum maksimum open ended question better to 2 gitu, biar kalian juga analisis plannya tuh gampang gitu, basically itu. Ini salah satu contoh, misalkan gue nanyain seberapa tertarik kamu mengikuti arisan barang sebagai peserta gitu. Ini salah satu slide aja gitu ceritanya, ini gue present ke stakeholders gitu misalkan ya. Kayak kesimpulannya adalah kayaknya user tuh nggak terlalu tertarik gitu sama untuk ngikutin arisan barang, tapi mereka jadi partisipan gitu. Soalnya kita bisa lihat kalau basically rata-rata skornya dari ketertarikan mereka tuh di 2,57, yang meanings itu tuh kayak itu bahkan less than neutral gitu. Terus kita bisa nunjukin N ini adalah sampel kita gitu, 1260 itu sampel kita. Jadi kayak kalau kalian narik suatu percentage atau suatu average gitu, kalian bisa masukin N kalian berapa biar stakeholders juga kebayang gitu kira-kira, oh sampel kalian tuh berapa gitu. Terus habis itu kalian bisa ngasih trend line kayak tadi gue bilang, ini kelihatan kan kayak dia menurun. Terus jangan lupa kasih margin of error-nya gitu. Jadi biar kayak stakeholders itu kadang tuh mungkin nggak segitu pahamnya terkait berapa partisipan yang harus diambil untuk bisa kita bilang merepresentasikan populasi kita gitu. Kadang-kadang pakai 7.000, 60.000 yang dimana kayaknya unnecessary gitu. Kadang tuh kayak overkill. Jadi kayak ternyata untuk ngegambarin 6 juta user mitra Bukalapak, case-nya di gue, itu tuh gue cuma butuh 1260 yang kemungkinan errornya itu 5% gitu. Jadi kayak ini bisa ngasih gambaran ke mereka, lo nggak usah khawatir loh sama penggunaan user kita walaupun ini cuma 1000 dari 6 juta. Basically kita udah bisa nge-translate ini untuk atau nge-generalize ini ke populasi gitu. Jadi basically ini cara nge-utilize sih data deskriptif, mungkin kayak simple banget ya, basic banget. Soalnya kalau kita bahas inferensial, wah itu kayaknya 6 SKS gitu. Dan kayak banyak hal yang harus dibahas dulu sebelum kita masuk ke inferensial gitu, inferensial statistik I mean. Dan kayaknya kita butuh nggak webinar gini, tapi lebih kayak kalian ngelakuin sendiri, pakai tools-nya biar kalian beneran paham untuk ngelakuin inferensial tuh kayak apa. Kayak gitu. That's it. Any question? Gila, kering banget tenggorokan gue. Sarah masih commute. Oke, Kak Iqbal, sebenarnya udah banyak banget sih questionnya ini. Tapi teman-teman kalau misalnya masih mau nanya, boleh. Ini sebenarnya aku udah banyak banget questionsnya. Udah nyampe 10 apa ini? 10. Nah, aku bakal pilih pertanyaan-pertanyaan menarik dan cocok banget buat didiskusikan. Oke, Kak Iqbal. Ini baru aja nambah pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Kak Iqbal, kalau surveinya untuk research yang deskriptif, bagaimana ya Kak hipotesisnya? Contoh, survei untuk user persona. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Ical. Sorry, gimana pertanyaannya?
gue kayaknya harus sambil ngeliat juga jadi. Oh, iya iya iya, boleh Kak, ada di Slido-nya. Tadi kita udah share di, chat-nya. Kak, mau tanya, kalau surveinya itu untuk research yang deskriptif, bagaimana ya Kak untuk hipotesisnya? Contoh, survei untuk user persona, research yang deskriptif. I see. Um, gue nggak gue nggak kebayang ya maksudnya kayak real case-nya gimana kalau pakai persona. Tapi kayak untuk deskriptif, basically itu tuh akan hipotesis atau asumsi kalian akan kepake banget untuk ngebuat suatu respons atau untuk tadi buat konten analysis ini gitu. Kayak misalkan kadang tuh kayak gue pengen tahu uh, lu pengen ngevalidate pain point yang paling mereka rasakan dalam menggunakan fitur tertentu itu tuh apa gitu. Misalkan kalian udah punya listnya dari kualitatif research kalian, ada misalkan cara daftarnya ribet atau komisinya kecil, terus mungkin komisinya juga lama masuknya, misalkan ya, 3 hal tersebut. Tapi yang paling paling banyak dirasakan sama orang tuh yang mana? Nah, dengan hipotesis atau asumsi ini, kalian bisa jadiin pilihan pertanyaannya gitu. Makanya hipotesis dan asumsi itu penting gitu. Yang I assume kalau untuk persona sendiri, kalian itu pengen basically nge-generalize berapa banyak, misalkan kualitatif nih, kalian buat kualitatif, terus kalian ketemu 4 persona. Misalkan kayak di Bukalapak, tipe bayar tuh kayak apa aja. Oh, ada yang Exmood misalkan, tipe bayar. Gue nggak tahu nih, gue nggak salah. Terus kayak misalkan ada yang uh, big spender, ada yang apa namanya, smart buyer, yang ya kayak gitu-gitulah istilahnya persona. Terus kalian bisa breakdown setiap behavior dari persona tersebut kayak gimana, terus kemudian kalian jadikan survei gitu. Kalian jadikan survei dan kayak behavior itu jadi pilihan responsnya. Kayak misalkan lu tuh kalau belanja misalkan adalah yang big spender itu nggak peduli uh, apa ya namanya, harga barangnya, yang jelas dia akan beli barang yang emang dia mau misalkan ya. Sedangkan smart spender itu selalu nge-compare gitu. Terus kayak misalkan kita tanyain hal apa yang paling penting bagi kamu untuk ketika membeli sesuatu di e-commerce gitu, misalkan kayak yang penting dapat barangnya, atau terus kemudian pilihan lainnya adalah kayak nge-compare harga dulu dan segala macam. Nah, itu bisa kalian jadikan respons. Jadi sehingga kalian bisa firm bahwa persebaran si persona tersebut in general di user kalian tuh seperti apa gitu. Itu kira-kira cukup menjawab nggak ya pertanyaannya? Semoga menjawab ini untuk Kak Ical pertanyaannya. Nah, ini banyak banget sih Kak berkait juga. Nah, yang untuk kedua ini, Bang, biasanya kalau di Bukalapak pas creating survey question itu tim research-nya aja atau sama tim lain? Oh, good question. Um, basically, oh shit. Basically, kita tuh selalu apa namanya, ngebuat dulu sendirian, nggak persen sendirian, tapi kayak bisa aja research team. Misalkan gue minta tolong researcher lain gitu buat kayak bantuin gue nge-conceptualize script research-nya kayak apa. Nah, biasanya kita akan share tersebut dalam bentuk research plan dokumennya, terus kita share ke stakeholders, ke semua stakeholders yang terlibat, terus mereka biasanya bisa komen gitu di situ. Dia mau nambahin pertanyaan apa lagi, atau misalkan mau ngurangin pertanyaannya, atau bahkan nge-tweak pertanyaannya gitu. Terus dari situ kita bisa tambahin, kurangin, atau nge-tweak gitu. Yang menurut gue itu jadi phase yang krusial banget. Karena gini, um, at the end of the day, research tersebut kita harus communicate ke stakeholders, yang dimana kayak um, basically insight-nya itu yang utilize mereka juga gitu. Jadi dari awal kalian harus make sure apa yang di-deliver itu sudah sesuai ekspektasi kita semua yang terlibat dalam research tersebut gitu. Jadi kayak apa namanya, orang tuh nggak pas kalian sampein terus habis itu kayak nanya, oh kok nanyanya kayak gini ya, coba deh nanyanya kayak gitu.
Nah, itu tuh hal yang nggak enak gitu kalau kalian udah datang dengan report udah final, ternyata stakeholder-nya kayak gitu. Jadi make sure kalian juga ngelibatin stakeholders kalian dari awal. Oh, oke. Nah, ini nyambung sih Kak sama jawaban Kak Iqbal yang tadi, still about stakeholders. Nah, ini mau tanya dong Bang Iqbal, apa sih alasan paling umum yang dipakai stakeholder untuk mematahkan hasil riset kita dan bagaimana cara mengatasinya? Kenapa harus Nyambung nih matahin ya? tadi. Gua gua nggak gua nggak tahu sih alasan yang paling umum apa, tapi kayaknya kayaknya bukan per se mematahkan kali ya. Ini kayaknya case by case sih. Kayak menurut gua nggak ada yang dalam tanda kutip paling umum untuk mematahkan gitu ya. Kalau kalau kita um, apa ya? Kalau kita hubungan kerjanya dengan stakeholders itu healthy, kayak bukan ingin menjatuhkan, harusnya menurut gue nggak ada hal kayak gini terjadi gitu ya menurut gue. Terus jadinya bukan kayak berdebat gitu, kayak misalkan kalian udah ngelakuin riset, terus habis itu stakeholders akan menjatuhkan kalian dengan mematahkan hasil riset kalian, terus kalian jadi pengen cari cara gitu, tapi kayak lebih ke diskusi sih. Kalau case by case, kita tetap aja ada yang kayak pas kita ngelakuin riset, terus kayak, oh kayaknya ini berbeda deh dengan yang tim gue temuin di lapangan, kenapa kayak gitu ya? Biasanya kita itu akan kayak diskusi aja, oh kok bisa ya, bisa di-communicate nggak kira-kira kenapa kalian bisa nemuin hal yang berbeda. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang akhirnya nanti kita akan follow up lagi gitu. Karena sebagai researcher, walaupun kita mungkin sering ngelakuin research, ketemu user, terus habis itu kayak communicate langsung ke user, tapi kita pasti nggak akan selalu tahu semua hal gitu loh uh, dalam dalam satu waktu gitu. Jadi kayak um, ya basically kita bisa nge-follow up itu gitu. Jadi sifatnya diskusi bukan Karena kayak lama-lama kita bisa jadi pemilik kanwil itu. siapa yang Oke, kayak jadi intinya bukan kayak oh gue dipatahkan terus kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian dapat feedback terus habis itu kayak hasil risetnya nggak sesuai gitu, tapi kayak mungkin bisa ditanyain kenapa nggak sesuai ya kira-kira. Mungkin dari lu point of view-nya gimana? Oh kalau misalkan point of view lu kayak gitu, mungkin kita bisa deep lagi, mungkin kita bisa cari hal berangkat dari asumsi lo gitu. Jadi basically gitu sih. Jadi ya mungkin gue akan ngasih advice untuk ya bertemanlah dengan stakeholder sekalian gitu. Kalau nggak susah soal pelik. Nah, ini nyambung juga still masih juga sama stakeholder. Nah, komunikasinya tuh gimana tuh Kak antara researcher dengan stakeholder ketika mau ngelakuin survei? Gimana sih Bang? Ada briefnya nggak? Atau ada komunikasi ngomong aja? Kayak Um, persiapannya apa sih buat ngomong sama stakeholder itu kalau mau buat research? Basically si survey process ini menurut gue yang kalian harus pahamin, most of the stage yang dijalan di sini melibatkan stakeholders gitu. Jadi dari awal udah apa ya, um, set apa ya istilahnya kayak set expectation kalau misalkan kita tuh butuh kalian dan kalian tuh butuh kita gitu. Jadi kayak ketika gue ngelakuin riset, gue akan ngelibatin lo dari awal, tapi nggak perse kita mau memberatkan mereka untuk ngelakuin pekerjaan kita yang bukan pekerjaan mereka gitu. Kasarannya gini, ketika mereka misalkan pengen ngelakuin research request, biasanya kalau di Bukalapak itu kita akan ngadain sesi namanya understanding phase, yang dimana itu identify goals and question. Kita biasanya kayak duduk bareng atau kayak sekarang kita akan ngebuka, kita pakai Miro biasanya, atau mungkin pilihan lainnya ada Jamboard. Jadi kayak pakai sticky notes gitu, kita bisa nempel-nempelin kira-kira asumsi kalian apa, goals kalian apa. Biasanya stakeholders itu akan kayak banyak banget yang ditanyain gitu, yang dimana kita bisa kayak jadi devil's advocate-nya untuk nanyain kira-kira mana yang bisa kita prioritas lebih dulu, kayaknya karena nggak mungkin semuanya kan langsung masuk dalam satu survei atau satu riset gitu. Nah, setelah kita udah set di situ, ketika kita udah dapat ini semua, kita kan akan moving on ke research planning kan. Di research planning itu kayak tadi gue bilang, itu juga harus di-share research plan-nya. Terus mereka juga harus meriksa gitu, biar kasarannya ownership dari uh, apa namanya si riset ini juga ada di mereka, kayak oh ya benar riset ini gua yang buat juga gitu.
Jadi kayak dari awal udah harus set expectation kalau misalkan ini tuh akan ngelibatin kalian gitu. Terus kemudian misalkan kalau konteksnya kualitatif gitu ya, kalian mau ngelakuin interview atau mau ngelakuin apa ya namanya usability testing, kalian bisa ngelibatin stakeholders kalian untuk jadi observer gitu. Menurut gue tuh penting banget. Jadi kayak emang harus di-communicate. Nggak ada cara yang kayak nggak ada yang cara yang saklek atau fix gitu untuk kayak aturannya tuh ngelibatin stakeholders gimana. Tapi kalau kalian bisa ngelibatin stakeholders as early as possible di dalam research proses kalian itu better. Dan buat mereka juga ngebuat sesuatu dalam plan-nya tersebut biar mereka nge-own project-nya. Gitu sih. Oke, I oke, hope oke. that answering that question. Oke, oke, oke. Nah, ini yang berbeda nih Kak, udah bukan stakeholder lagi, ini lebih ke sampel. Nah, ini bagaimana menentukan jumlah sampel dari populasi? Apakah ada rumus untuk pengambilan jumlah sampel dari populasi yang akan di-research? Dulu aku skripsi pakai rumus Lovin, bener nggak Kak? Itu ada, cuman gue kayaknya nggak akan bahas detail sekarang. Kalian bisa googling dulu aja, karena panjang menurut gue, tapi kalian bisa cari tahu istilahnya power analysis. Di power analysis itu kalian bisa tahu seberapa sampel yang kalian butuhkan untuk kalian lebih yakin bahwa ketika kalian menyimpulkan hal tersebut dari sampel tersebut, itu tuh emang udah pasti gitu. Populasi juga akan punya pendapat yang sama dengan sampel kalian. Kalian googling power analysis, itu soalnya cukup pelik gitu. Awal-awal rumusnya, terus juga kayak kalau nggak bahas itu kayaknya ya lumayan lah 3 SKS gitu untuk itu sendiri. Jadi kayak gue nggak bahas detail itu sekarang. Unless kalian mau diskusi di luar sesi ini sama gue gitu kali ya. Nah, oke. Tadi aku kira kayak ada rumus Lovin, karena dulu kan aku pakai itu. Rumus Lovin. Nah, ini berkait sama UX designer nih Kak, dikolaborasiin aja. Nah, untuk portofolio UX researcher, apa baiknya dipisah dengan UX designer? Bolehkah UX research portofolio diambil dari portofolio UX designer, tapi lebih detail? Coba itu di collaborate gimana tuh Kak, kalau researcher dan desainer? Gue nggak kebayang sih sebenarnya yang dimaksud gimana Kak. Kayak gue nggak tahu ya, kalau gue jujur, gue pribadi crappy banget dalam ngebuat CV atau kayak portfolio gitu, dan gue orangnya tuh super malas baca. Jadi ya biasanya gue buat di portfolio tuh gue akan buat singkat, padat, dan jelas gitu, karena gue yakin user tuh kayak yang nanti interview kalian dalam pekerjaan atau HR-nya misalkan juga nggak akan punya cukup banyak waktu untuk kayak ngebacain satu-satu portfolio kalian gitu. Kalau misalkan kalian kebanyakan tulisan tuh akan painful banget sih, karena gue ngerasain sendiri nyari new applicants gitu, dan kayak aduh banyak banget teksnya gitu, walaupun mungkin bagus gitu ya, tapi kayak mungkin menurut gue saran gue bisa dibuat lebih compact. Kalau mau dibuat lebih detail, nggak perlu lebih detail, tapi kayak gimana caranya kalian bisa nge-emphasize research process yang kalian lakukan, yang ngasih tahu apa hal yang membedakan kalian dari UX designer atau UX researcher yang lainnya, atau kayak hal yang gue lakukan sebagai UX researcher yang menurut gue itu strength point gue gitu. Itu bisa ditaruh di portfolio gitu. Jadi kayak misalkan kalian pengen bragging soal methods gitu yang unusual, kayak gue ngelakuin sacrificial concept, yang which is mungkin nggak semua orang aware sacrificial concept itu apa, boleh banget ditaruh gitu di situ. Yang kayak gitu-gitu, jadi nggak per se lebih detail, tapi nge-highlight apa yang kayak research banget gitu. Kalau misalkan mau nambahin proses desainnya yang menurut kalian adalah kayak strength gue tuh juga di desain gitu, ya go ahead gitu, taruh. Tapi kayak kalian juga harus tahu kalian tuh apply buat apa gitu. Kalau kalian apply buat UX researcher, better emphasize on the research process rather than the design itself. Bahkan kayak menurut gue kalau bisa di drop desainnya, drop aja, unless kalian kayak nyari satu job title yang emang kayak dia ngedesain dan nge-research juga, yang mungkin itu butuh dua-duanya gitu. Itu sih saran gue. But then again, gue juga nggak segitu oke-nya di portfolio gue, jadi ya butuh di filter juga lah saran gue.
Oke. Nah, Kak Iqbal ini ada pertanyaan terkait pilot study yang tadi kakak maksud itu mirip dengan tryout alat ukur kah? Betul. 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 Itu udah itu aja udah dijelasin. Dijelasin aja nggak apa-apa, dijelasin. Betul. Tapi pilot itu nggak hanya cuman itu gitu. Kalian bisa juga kalau jadi gini, di konteksnya gue nih misalkan, gue tuh kebanyakan usernya orang-orang warung yang pasti partisipannya orang-orang yang punya low digital literacy gitu. Bisa jadi kayak gue nggak cuman pilot apa ya alat ukur atau nge-try out alat ukur tersebut, tapi kayak gue juga harus make sure kayak tadi bahasanya, terus habis itu juga kayak tampilannya, kayak bisa jadi resolusi HP gue sama HP user-user gue yang which is dia orang warung bisa berbeda. Jadi gue harus piloting itu gitu. Dan kalau kalian pakai inferential statistik, terus kalian pengen ngambil kesimpulan correlational atau causation, kadang tuh kalian butuh satu alat ukur yang lebih firm, yang basically alat ukur tersebut udah harus diuji reliability sama validity-nya. Itu juga bisa dilakukan di pilot phase gitu. Kayak alat ukur tersebut secara validitas eksternal, internalnya gimana, terus reliable apa enggak. Nah, ketika kalian udah minta beberapa orang isi, kalian bisa coba buat analisis statistik tersebut gitu untuk melihat validity sama reliability-nya. Itu juga masuk ke piloting. Jadi sebenarnya banyak piloting. Apalagi kalau kalian ngelakuin eksperimen. Eksperimen lebih kompleks lagi. Bisa jadi kayak kalian, jadi pernah nggak sih kalian kayak nemuin ternyata dari riset ditemukan bahwa misalkan ini contoh yang paling sering gue pakai dari dulu untuk ngebahas soal eksperimen. Aromaterapi itu dapat meningkatkan performance seseorang dalam apa namanya mengerjakan ujian misalkan. Nah, terus kita beneran harus ngecek aromaterapi yang kita pakai itu kita try out juga gitu. Itu kita piloting gitu. Sebelum kita beneran ngeriset gitu. Kayak aromaterapi itu beneran tercium nggak? Kadang-kadang kan ada aromaterapi yang samar-samar wanginya terus jadi kayak nggak kecium gitu. Apalagi kalau di ruangan yang besar. Kayak gitu-gitu. Terus kita gimana cara nge-set up ruangannya itu juga pilot itu masuk. Jadi kayak kalau kalian inferential akan lebih kompleks pilotnya, tapi kalau kalian deskriptif itu akan lebih simple most of the time. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, ini mengenai deskriptif juga, kalau mau mengukur deskriptif itu biasanya menggunakan tools apa? Pakai SPSS atau Typeform yang udah mengakomodir? Excel. Excel. Kayak menurut Bisa gue, dijelasin nggak Kak, kenapa why Excel? Kalau SPSS kan kuanti ya kan? menurut gue kalau mau deskriptif doang, Excel aja nggak usah muluk-muluk sampai SPSS gitu. Kayak gini nih, yang slide yang ini gue tunjukin. Itu Excel tuh bisa semua gitu, kayak ngebuat trend line, ngebuat chartnya, terus habis itu kayak ngasih average, kayak itu kan semua udah Excel. Kalau kalian baru berkutat di deskriptif, menurut gua ini cukup sih. Unless misalkan kalaupun kalian mau ngelakuin apa ya correlational, kayak misalkan kalian pakai chi-square, atau mungkin kalau ada yang belum familiar kalian bisa googling CHI square, chi-square. Itu tuh kayak ya itu bisa pakai Excel, tapi ya empot-empotan aja sih. Kayak kalian harus hafal proses dan tahapannya, rumusnya gitu. Selebihnya dari itu kalian akan butuh tools yang lebih kompleks kayak SPSS tadi, R, atau mungkin gue nggak tahu sih bisa apa enggak, yang gue tahu kayak bisa Python or something gitu. Python. Kayak gitu sih. Cuman ya in general kalau deskriptif menurut gue Excel cukup sih. Oh, oke. Semoga menjawab nih pertanyaan, tapi anon Kak, sayangnya. Nah, ini kadang aku sih. Gimana sih ngelit user supaya objektif atau jujur ketika mengisi surveinya, karena terkadang beberapa user ada rasa nggak enakan. Saya kadang gitu sih. Nah, Kadang gitu sih. itu pertanyaan bagus menurut gue, soalnya gini, Karena aku mikir. kekurangannya survei
dibandingkan kualitatif atau yang misalkan tatap muka, lebih nggak fleksibel dan lebih apa ya? Ya lebih nggak fleksibel itu sih menurut gue. Kayak jadinya untuk hal-hal tersebut tuh agak susah juga kita beneran tahu sebenarnya orang tuh beneran ngejawab sesuai apa yang dia pikirkan apa enggak gitu. Kayak apalagi kalau lo ngelakuin online survey yang kayak biasa dilakukan di kantor gue gitu. Kayak kita cuman biasa ngeblast via emails atau notification gitu, kayak minta tolong buat isi survei. Begitu udah isi, kita nggak tahu apa yang terjadi, dan kayak orang tersebut tuh beneran ngisi apa enggak, atau bahkan kayak ngisi itu bukan usernya tapi kayak adiknya atau kayak kakaknya, kita nggak tahu gitu kan. uh, jadi kadang tuh hal-hal yang kayak gitu kita cuman bisa ya udahlah, itu udah di luar kontrol kita gitu. Apa hal yang bisa kita kontrol basically di pertanyaannya. Jadi menurut gua kalau misalkan gimana caranya biar nggak ngelit, atau kayak gimana caranya kalau misalnya ada orang nggak enakan ngejawab, menurut gua itu lebih gimana cara kalian ngeformulate pertanyaannya agar mereka lebih nyaman untuk ngejawab gitu. Kayak misalkan bisa aja kalian nanyain soal apa namanya, pertanyaan tadi yang omset gitu misalkan, yang sensitif gitu. Terus habis itu mereka nggak mau jawab, terus kalian apa namanya, biar kayak ngehindarin apa ya, data yang kotor, terus kalian bisa ngasih ngasih jawaban kayak saya tidak mau menjawab pertanyaan ini gitu. Kalau kalian nggak keberatan dengan hal tersebut, taruh juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada trade off-nya, lo nggak akan dapat apapun dari sana, nggak akan dapat jawaban gitu kalau kalian kasih pilihan jawaban seperti itu. Tapi bisa jadi ketika kalian paksa untuk ngejawab, mereka akan ngasih jawaban asal-asalan. Misalkan mereka ngasih kayak omset per bulan kalian berapa, dijawabnya cuma 20. Gue nggak tahu itu maksudnya 20 juta, 20 ribu, atau berapa gitu kan. Nah, jadi itu sih yang perlu diperhatikan. Pasti ada trade off-nya gitu. Tapi jawabannya tadi untuk ngejawab pertanyaan tadi adalah, intinya bukan gimana caranya kita ngebuat user, tapi kayak gimana caranya kita ngeformulate pertanyaannya untuk bisa ngebuat user lebih nyaman untuk menjawabnya gitu sih. I see. Nah ini Iqbal, sebenarnya kita udah mendekati mau habis, tapi ada pertanyaan lagi nih, penutup aja sih, penutup dan pas banget. Ini walaupun tadi Iqbal sempat bilang malas baca, tapi ada yang nanya nih. Any recommendation buat belajar lebih dalam lagi soal survei? Sekalian pertanyaan penutup gitu Kak Iqbal, rekomendasinya. Soal survei. Apapun itu. Ini tuh. Referensi Kak Iqbal deh, dari dulu belajarnya dari mana, segala macam. Gue baca textbook soalnya, bukan yang kayak buku kayak gimana ya, kayak bikin survei yang lebih baik itu sih. Jadi kalau enggak, textbooknya boleh disebutin mungkin atau apapun itu. jujur gue lupa judulnya, tapi penulisnya itu kayak Gravater sama Forzano. Terus habis itu ada buku lain juga yang kayak penulisnya tuh shit, gue lupa namanya apa. Pardon, kayak gue lupa. Tapi basically yang Gravater Forzano itu menurut gue textbook yang bisa kalian pegang. Bosan banget isinya dan pasti bakal ngantuk, tapi menurut gue tuh komprehensif. Kayaknya gue ada coba, gue nyambil lihat karena actually kayak Andrew War yang gue sempat mention di awal, dia tuh sempat nge-share satu bacaan. Nah, gue coba sambil lihat contekannya, dia baca apa. Soalnya ini banyak banget sih Kak yang pertanyaan, sebenarnya banyak banget, banyak kayak kepo mengenai surveinya. Gimana cara gue nunjukin? Judulnya itu Designing and Conducting Survey Research, a Comprehensive Guide. Penulisnya itu Louis, gue nggak tahu ya bacanya Louis atau Louis M. R-I-E-A sama Richard
A. Parker. Jadi Parker sama Ray ini nulis judul bukunya Designing and Conducting Survey Research Comprehensive Guide. Itu menurut gua cukup bagus juga. Itu juga rekomendasi dari Andy Warren juga. Jadi ya lumayan lah berangkat dari sana. Nah, ini ada nih Kak pesertanya yang kayak nggak tahu mengenai bukunya. Nah, ini mungkin bisa Kak Iqbal kalau tahu. Frederick G. Grafter Research Methods for Behavioral Sciences ya Kak buat statsnya. Mungkin Kak Iqbal tahu. Betul. Betul ya? Iya itu betul. Itu ya betul. Lumayan, tapi kayak bosen juga bacanya. Oh, oke. Ya nggak tahu sih kalau kalian seneng ya bagus. Kalau gue maaf gitu kan. Mungkin dikiranya kakak ada referensi yang online atau apa, lihat dari mana gitu, textbook ya Kak, taunya textbook. Lumayan. Tapi gimana ya, maksud gue kalau gue kan belajar kayak gitu juga through education dari kuliah juga gitu. Maksudnya kayak jadi emang jadi pegangan gitu. Jadi makanya kalau kalian kuliah beneran dibaca buku-bukunya. Berguna juga. Nah, nanti Kak Iqbal saking banyak yang masih kepo nanya-nanya. Jadi biar nggak malu tadi yang Ray sama tebel banget Ray katanya sama bukunya. Parker itu nggak lebih bagus untuk iya lumayan tebal. Tebel banget kata lain. Nah, Kak, kira-kira Kak Iqbal berniat nggak bikin workshop mungkin? Gimana sih caranya mengenai survei gitu, kapan-kapan biar teman-teman tahu juga gitu. Boleh. Bikin Tapi workshop. boleh kalau mau bikin workshop. Tapi kayak mungkin nggak di akhir tahun ini. Iya. Enggak. Mungkin bikin workshop kali ya, Kak. Siang Kak Iqbal, maaf tadi ada kendala internet saya mati tiba-tiba. Oke. Oh, bukan internet gue ya. Tadi kayak internet saya kayaknya yang nge-lag. Nah, sorry. Kak Iqbal jadi berniat ya Kak, kalau misalnya ada workshop, boleh ya Kak diiniin lagi. Oke, Kak Iqbal. Nah, Kak Iqbal, thank you banget untuk sharing session-nya. Nah, Kak Iqbal kira-kira di mana nih Kak Iqbal bisa dikontak? Lewat LinkedIn kah, Instagram kah, apa lewat mana jika mau nanya-nanya? Karena ini banyak banget loh pertanyaannya. Ini masih kelihatan nggak ya? Sekalian keuntungan UX Code nih, biar mereka bisa langsung nanya mungkin. Jadi kalau ada yang mau kontak gue, bisa through email, iqbal.satria@bukalapak.com, atau kalian bisa connect with me through LinkedIn, ada di Iqbal Mebit. Panggilan gue Mebit, BTW. Jadi kalau mau akrab, manggilnya Mebit aja, nggak usah pakai K, nggak usah pakai Mas, Pak, Om, Oma, dan segala macam. Anyway, ada pesan sponsor. Keuntungan bergabung dengan UX Squad, basically ini kayak komunitas base di Telegram, ya Sar ya? Iya, betul. Langsung jadi kalian bisa scan QR code-nya, terus habis itu join grup Telegramnya. Basically ini keuntungannya dari mempelajari UX dengan lebih detail, terus habis itu materi UX-nya katanya juga lebih mudah dipahami, terus kemudian dapat mentor untuk pengalaman dalam bidang UX, terus update dengan informasi berkaitan dengan UX, ada kelas, webinar, bootcamp di platform Tutormu. Jadi jangan lupa ini disponsorin sama Tutormu. Terus dapat bertanya mengenai UX research, design maupun writer dengan mentor-mentor yang sudah terpilih. Terus kemudian juga dapat gambaran mengenai bidang UX di dunia kerja tuh gimana sih? Mungkin dari kalian ada yang kayak belum punya pengalaman UX-nya dan pengen terjun gitu. Terus kemudian juga bisa bertemu dan bisa berdiskusi dengan UX enthusiast lainnya, berbagi pengalaman di bidang UX dengan narasumber dan UX enthusiast lainnya. Kak Iqbal boleh juga kalau mau join kok. Nggak takut. Kak Iqbal join aja nggak apa-apa. Oke, Kak Iqbal, thank you banget buat sesi sharingnya. Maaf tadi ada beberapa lag-lagan, cuma nggak apa-apa, we'll go through it.
Thank you buat teman-teman yang udah join dan tunggu informasinya lagi kalau misalnya Kak Iqbal tiba-tiba decide buat bikin workshop lebih seru lagi, lebih detail. Oke, thank you semuanya teman-teman. Have a nice day and stay safe and stay healthy. Thank you all. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Iqbal. Boleh ya? Oh iya, silakan Kak, boleh. Thank you. Thank you everyone. Thank you Thank you Bang, semuanya. sama-sama Bang. Kenapa Bang sih?